mengeluarkan uang. Pakaian ini ternyata menghabiskan lebih dari 5 juta. Tidak masalah, uang kecil saja. Dan juga bintang laut ini dipadukan dengan pakaian ini sangat cocok. Yuan Gege, kamu tidak hanya kaya, tapi juga memiliki selera yang bagus. Pasti sangat disukai gadis-gadis. Hanya mengikuti yang sebelumnya dibelikan untuk Sulele saja diulang. Tapi gaun ini saat dipakai Xiao Yuki memang lebih berkesan dari Sulele. Terima kasih, Kak Yuan. Malam ini aku pasti menjadi gadis tercantik. Oke. Ayo kita segera pergi. Jangan sampai terlambat. Dewi Yuki, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Lama tidak bertemu. Ini siapa? Tuan Gao. Chen Yuan, tempat ini adalah untukmu. Cepat pergi. Chen Yuan, ternyata benar kamu. Penampilanmu hari ini benar-benar seperti pria kaya tampan. Iya. Tidak mungkin. Waktu SMA aku sudah merasa Chen Yuan agak tampan. Sekarang lebih tampan lagi. Yuki, kenapa kamu bengong? Cepat bawa Chen Yuan duduk. Oh. Tinggi badan itu tidak tahu benar atau tidak. Semua jangan lupa. Chen Yuan dulu selalu mengikuti saya, meminta saya untuk mengerjakan PR-nya. Si pecundang yang hanya mencari uang untuk buku. Tidak tahu sekarang Chen Yuan di mana. Kalau dia tidak punya pekerjaan, boleh minta tolong pada saya. Saya bisa memberimu sedikit uang. Masih tidak ada masalah. Di mana bekerja tidak penting. Benarkan, Kak Yuan? Lumayan. Cukup untuk kebutuhan wanita saja. Pak Chen merendah. Pak Chen mungkin tidak pernah menghabiskan uang untuk wanita, kan? Wanita kalau sudah menghabiskan uang bisa tidak terbatas. Oh, kebetulan uang saya ini juga tidak terbatas. Karena Pak Chen begitu kaya. Tidak tahu apa yang dibawa hari ini untuk Yuki. Hadiah ulang tahun. Aduh, Yuki. Hari ini saya lupa memberikanmu hadiah ulang tahun. Maaf ya. Begini. Bahkan hadiah ulang tahun yang layak pun tidak bisa diberikan. Masih berpura-pura jadi orang kaya. Tuan Gao, meskipun kakak Yuan tidak menyiapkan hadiah untukku, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu padanya. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Harganya hanya sekitar 100.000. Sepele saja. Sepele saja. Kalung seharga 100.000. Gao Xiao benar-benar sangat dermawan. Biasa saja. Harganya hanya sedikit lebih mahal dari yang di lehermu. Yuki, maukah aku membantu memakaikanmu? Gao Xiao punya mata yang bagus ya. Bintang laut ini memang lebih mahal daripada kalung Gao Xiao. Bintang laut. Astaga, aku baru saja bilang. Kenapa kalung ini terlihat begitu familiar? Ternyata ini adalah bintang laut yang terjual seharga 3 juta. Di pelelangan Agha beberapa hari yang lalu. Yuki, ada 2 di seluruh negeri. Yuki, berapa banyak rumah yang kamu jual? Kenapa bisa begitu? Kalung ini dibelikan oleh Kak Yuan untukku. Juga gaun yang saya kenakan ini, itu juga dibeli oleh kakak Yuan. Menghabiskan lebih dari 5 juta Yuan. Uang kecil, uang kecil. Betul, hanya 5 juta Yuan saja. Memang uang kecil. Ah, hari ini aku lupa membelikanmu hadiah. Bukankah baru-baru ini aku membeli 1 set dari tempatmu? Perumahan Sio. Sio apa kamu? Aku akan memberimu 1. Perumahan Sio apa? Apakah itu yang bernilai 5 miliar 12 perumahan Sio? Betul, itulah 12 perumahan Sio. Lagi pula, Kak Yuan membayar secara penuh. Membayar penuh 5 miliar. Yuki tidak akan ditipunya, kan? Kak Yuan membayar di depan saya. Karena Kak Yuan sudah mengatakan. Yuki jadi tidak sungkan lagi. Orangnya seperti kelinci kecil. Nanti kita jadi tetangga. Baik. Hari ini dia membuat anak ini terkesan. Benar-benar tidak bertemu 3 hari. Pandangan saya berubah. Chen Yuan Lai, biarkan aku tuang anggur untukmu. Anggur ini sudah habis. Masih apa yang terbalik? Bartender, kami mau beli minuman. Yuki, hari ini ulang tahunmu.
Aku juga akan meramaikannya. Semua, hari ini minuman di daftar ini. Bebas pesan, semuanya aku yang bayar. Bos Gao memang dermawan. Uang ini seharusnya digunakan dengan benar. Apa gunanya menghabiskan untuk kesombongan yang berlebihan? Benar, dalam kehidupan dan pekerjaan. Aku harus bilang, Tuan Gao. Apa yang dikatakan Tuan Gao memang benar. Minuman ini bebas dipesan. Tentu saja. Beberapa botol minuman ini tidak ada harganya. Semua orang bebas memilih. Baiklah, karena Tuan Gao sudah berbicara. Saya tidak akan sungkan lagi. Dengar-dengar. Bos kalian ini seorang kolektor anggur. Seharusnya ada banyak anggur bagus. Pasti ada. Daftar anggur pribadi atau semacamnya. Iya Pak. Hanya saja harga anggur koleksi bos agak mahal. Jarang ada yang bisa menerima. Oh. Harganya mahal ya. Apakah Gao Xiao bisa? Tentu bisa. Kata-kata saya adalah janji. Kata-kata sudah terucap, sulit untuk ditarik kembali. Dengar, kami punya Tuan Gao di sini untuk mendukung. Bawa daftar anggur terbaik yang kalian sembunyikan di sini. Bawa semuanya ke sini untuk saya. Hei, Tuan Gao. Lihat ini. Ini merampok uang. Apa ada anggur yang dijual seharga 800.000? Betul, Chen Yuan. Kita semua sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Sudah cukup. Jangan sengaja menyusahkan Pak Gao. Betul. Apakah kamu bisa mencapai hari ini? Menyusahkan atau tidak? Apakah itu ditentukan oleh beberapa penjilat seperti kalian? Kamu. Gao Xiao merasa sulit. Tidak sulit. Hanya botol yang seharga 800.000 ini. Berikan saya satu botol. Sajikan anggur. Kenapa tidak minum lebih banyak? Chen Yuan, jangan terlalu berlebihan. Hari ini kita jarang bertemu untuk reuni. Bawa satu botol setiap jenis minuman yang ada di daftar minuman ini. Setiap jenis satu botol. Pak, Anda tidak bercanda, kan? Anggur di daftar anggur ini. Setiap botolnya setidaknya 8 digit. Apakah ini lelucon? Bukankah sudah dikatakan? Hari ini kami memiliki Gao Xiao di sini. Chen Yuan, kau mau aku habiskan jutaan hanya untuk mentraktirmu minum? Jangan tidak tahu malu. Hahaha. Gao Xiao, kamu tidak bisa main-main ya. Tagihan minuman ini belum selesai. Kamu sudah panik duluan. Kamu, sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Jodoh itu seperti tutup dan panci. Jika tidak punya uang, jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Semua minuman malam ini, aku, Chen Yuan, yang traktir. Minum sepuasnya. Pesan apa saja. Bocah busuk, aku akan melawanmu. Gao Xiao, hari ini adalah ulang tahunku. Jika kamu berani mengacau di sini lagi, kamu tidak diterima di sini. Yuki, kamu, kakak Yuan adalah tamu kehormatanku. Jika kamu berani bicara tidak sopan padanya lagi, jangan salahkan aku jika aku marah. Si tinggi Chen Yuan si bocah ini, jelas-jelas sedang memanfaatkanmu. Sekarang bukan hanya Dewi Yuki. Bahkan beberapa ini, semua dipermainkan oleh Chen Yuan. Punya sedikit uang. Apa yang kamu lakukan dengan piano itu? Benar. Betul, Chen Yuan. Hanya kamu yang punya wanita. Ya, kebetulan aku baru kenal seorang host wanita yang cukup menarik. Aku panggil dia untuk menghibur kita semua. Hei, Lele. Ini aku, Kak Gao. Hari ini ada acara minum di sini. Apakah kamu mau datang minum? Benar. Yang hadir di sini semua pria berkualitas tinggi. Tagihan minuman hari ini sudah mencapai 8 digit. Menunggumu. Semua orang menunggu saat si cantik ini tiba. Hanya beberapa orang di sekitar Chen Yuan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tunggu saja. HMPH, semuanya sudah datang. Dewi Lele. Su Lele. Akhirnya kami menunggumu. Kak Gao, lama tidak jumpa. Dewi Lele. Sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin dewasa. Kamu nakal, menggoda aku. Semua, biarkan aku memperkenalkan. Dia adalah pembawa berita paling terkenal di kota ini. Su Lele. Gao Xiao, kenapa kamu masih berdiri? Ayo, cepat minta gadis cantik untuk memberikan tempat duduknya. Chen Yuan melihat gadis cantik kenapa tidak menyapa. Chen Yuan. Kebetulan juga. Yuan Ge, kamu salah paham. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Kami hanya pernah bertemu sekali.
Kalian kenal ya? Tentu saja kenal. Jika Lele tidak ada, saya sebagai bapak penyokongnya. Sekarang ini dia hanya seorang streamer kecil yang tidak dikenal, bukan? Dewi Lele. Aku. Hei, lihat pakaian yang dia kenakan. Dan juga perhiasan yang dia kenakan. Sama persis dengan milik Yuki. Ya ampun, ini benar. Kebetulan baju yang sama ini terlalu tepat. Sebenarnya tidak kebetulan. Kedua pakaian ini saya yang beli. Di seluruh negara hanya ada 2. Heart of the Ocean. Lele dan Yuki masing-masing mendapat 1. Yuan Ge. Saya benar-benar salah. Hari ini aku harusnya live. Tapi aku menerima telepon. Kebetulan sekali. Aduh. Kebetulan sekali aku datang ke sini. Aku tahu tidak apa-apa. Haha. Hari ini ulang tahun Yuki. Hanya Yuki yang boleh jadi tokoh utama. Kalian berdua pakai baju yang sama persis. Sedikit mengganggu yang punya acara. Kalau begitu aku pulang ganti baju. Tidak, aku langsung pergi dari sini. Tunggu, apakah aku menyuruhmu pergi? Anda adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Tuan Gao kami. Jika Anda pergi, bukankah itu akan mempermalukan Tuan Gao kami? Maka saya akan melepaskan. Chen Yuan, jangan berlebihan. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Su Lele memintamu untuk membuka pakaian di depan umum. Ini jelas-jelas untuk mempermalukanmu. Dan kamu masih membelanya. Hei, aku sudah bilang. Jangan ikut campur urusan orang lain. Sekarang perusahaan sedang tidak baik. Aku tidak bisa meninggalkan Chen Yuan yang penting ini. Kenapa masih bengong di sana? Su Lele. Kamu. Su Lele. Sudahlah. Jangan lepaskan bajumu. Asalkan kamu mengerti. Hari ini yang jadi pemeran utama hanya Yuki saja. Baik. Masih bengong ngapain? Tidak lihat gelas saya kosong. Jangan bergerak. Biar dia yang lakukan. Menuangkan segelas minuman saja tidak bisa. Untuk apa saya mempertahankanmu? Saya salah. Maafkan saya, bro. Saya benar-benar salah. Hahaha, Dewi Lele. Apakah kamu pikir orang lain memanggilmu Dewi? Jadi kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Dewi. Biar ku beritahu, kamu harus jelas tentang posisimu sendiri. Aku bisa memberimu uang. Menghabiskan uang tanpa batas. Untuk memuaskan semua kesombonganmu. Tapi jika kamu tidak jujur, bermimpi melompat dari laut besar ke ember kecil, maka aku akan mengambil kembali semua yang kamu punya. Satu persatu. Mengerti? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi. Hari ini sampai di sini saja. Bartender. Ada 1 miliar di kartu ini. Pinnya 8 angka 8. Bayar semua minuman ini. Sisanya buat kamu sebagai tip. Hei Chen Yuan, Kak Yuan. Aku akan mengantarmu. Yuan Ge. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Hari ini semua gara-gara si Gao itu. Kalau bukan karena dia memohon padaku dengan sangat, aku sama sekali tidak akan pergi hari ini. Benarkah? Jika aku berbohong sedikit saja, tersambar petir mati mengenaskan. Baiklah, bangunlah. Yuan Ge. Apakah kamu ingin berbisnis kecil-kecilan? Baru-baru ini bos dari Xingyue Media ingin menjual perusahaannya. Perusahaan media? Itulah perusahaan kami. Dan perusahaan kami memiliki banyak penyiar wanita cantik. Jika kamu bisa mengakuisisi perusahaan kami, kamu akan menjadi bos saya. Saat itu, bukankah saya akan menjadi orang yang kamu perintah? Tempat berkumpulnya penyiar wanita cantik. Itu bukan mangkuk harta karunku. Bagaimana? Bagi Brother Yuan, mengakuisisi sebuah perusahaan media seharusnya mudah saja, kan? Hahaha. Hanya sebuah perusahaan. Jika kamu ingin aku menjadi bosmu, besok aku akan menyelesaikannya. Terima kasih, Yuan Ge. Yuan Ge sangat baik padaku. Dengan bantuan Chen Yuan, aku akan menjadi pembawa berita wanita nomor 1 di kota ini. Itu tidak akan lama lagi. Apa yang terjadi? Yuan Ge, ada masalah. Kalau begitu Liu Yinan juga akan membeli Xingyue Media. Kalau perusahaan jatuh ke tangannya, masa depanku mungkin tidak akan baik.
Apakah kamu akan menanggung hidupku? Haha. Tenang saja, selama kamu patuh. Aku akan selalu menanggung hidupmu. Namun apa? Kita harus mengakuisisi Xingyu Media. Kenapa? Liu Yinan itu licik dan jahat. Jika dia marah, dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Xingyu Media mengumpulkan sekelompok perempuan materialistis yang hidup dari hadiah kakak. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar ini? Lele, lihatlah. Begitu media Xingyue diambil alih oleh Liu. Saat itu, pengunduran dirimu mungkin akan terancam. Dan juga, para pembawa acara perempuan di perusahaan juga akan menjadi alatnya untuk menghasilkan uang. Lalu bagaimana? Itulah mengapa saya katakan, kita harus membeli Xingyue Media dengan segala cara. Chen Yuan, kenapa kamu di sini? Saya datang untuk wawancara sebagai penyiar wanita. Kalian belum tahu kan? Grup Liu segera akan mengakuisisi Xingyue Media. Dengan bantuan grup Liu, Xingyue Media pasti bisa menjadi pemimpin industri. Dengan kecantikanku, nanti pasti bisa menciptakan sesuatu yang besar. Saat itu, siapa bilang Liu Yinan bisa membeli Xingyue Media? Apa yang kamu bicarakan? Itu grup Liu. Jika dia tidak bisa, apakah kamu bisa? Bisa jadi aku benar-benar bisa. Chen Yuan, apakah kamu gila? Tolong maafkan saya. Berpura-pura apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Siapa saja yang punya Black Gold VIP? Nyonya tua keluarga Su, Nona besar keluarga Lin. Ada satu lagi. Di tangan kakak sepupuku, Meng Chense. Sepupumu adalah Meng Chense. Takut kan? Kalau takut, berlutut dan minta maaf. Jangan ungkapkan identitasmu. Surat cerai belum di tangan. Aku takut dia tidak mau menceraikanku. Kamu tidak mengenaliku. Baiklah, selesai. Baik, Meng Changge. Kita baru saja bercerai. Kamu sudah mencari pria lain. Kenapa? Hanya kamu yang boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh aku mengejar cinta. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu jangan lupa. Kamu yang berselingkuh. Bukan aku. Kamu. Aku bilang, bagaimana kamu berani masuk ke toko ini? Ternyata kamu sudah naik keranjang pria. Cinta. Sugar Daddy, jangan bicara kalau belum sikat gigi. Tidak semua orang murah seperti kamu. Sekarang sebagai VIP, saya memerintahkan kalian, usir mereka berdua dari sini. Kenapa masih bengong? Cepat bergerak. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Ini adalah hanya ada 3 di seluruh kota. VIP Black Gold. Maaf, saya salah lihat. Tolong maafkan saya. Berpura-pura apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Siapa saja yang memiliki VIP Black Gold? Nyonya tua keluarga Su, Nona besar keluarga Lin. Ada satu lagi. Di tangan sepupuku Meng Chense. Sepupumu adalah Meng Chense. Takut kan? Takut? Berlutut dan minta maaf padaku. Jangan ungkapkan identitasmu. Surat cerai belum di tangan. Aku takut dia tidak mau cerai. Kamu tidak mengenaliku. Siapapun kamu tidak ada gunanya. Aku suruh kamu berlutut. Tuan Chen, Anda mungkin belum tahu. Keluarga Liu memiliki dasar yang kuat di provinsi ini. Anda sendirian mungkin sulit untuk menghadapi mereka. Saya sendiri seperti memiliki ribuan tentara. Hari ini, bukan hanya satu keluarga Liu, bahkan 10 keluarga Liu juga tidak bisa menghalangi saya mengakuisisi Xingyue Media. Baiklah kalau begitu. Sekarang ini milikku. Kamu bicara omong kosong. Kamu pikir berpura-pura bisa menipuku? Hei bos. Baik. Bos, saya tidak mengenal Gunung Tai. Maaf. Usir mereka berdua keluar. Larangan pembelian seumur hidup untuk mereka. Kalian semua sampah. Kalian tahu siapa saya? Pelindung saya adalah Meng Chense. Yang seharusnya pergi adalah mereka. Mereka bersekongkol. Bawa pergi. Bos, saya baru saja. Kamu dipecat. Mulai sekarang, siapapun di seluruh kota timur yang berani mempekerjakanmu, berarti melawan saya. Tolong jangan pecat saya, bos.
Biarkan dia jadi menir toko. Terserah kamu. Oh iya, bantu saya dengan ini. Dan pakaian di sini juga. Biarkan dia coba semuanya. Oke. Kamu ganti baju dulu. Aku tunggu di sini. Terlalu terbuka. Biar dia coba yang ini. Cari yang cocok dengan ini. Pakaian pasangan. Baiklah. Hari ini biarkan semua orang tahu. Pendukungnya adalah aku. Kembalilah. Saya bisa mengatasinya sendiri. Biarkan aku membantumu. Jangan khawatir. Saya bisa menangani ini. Tuan Wang, hati-hati di jalan. Changge. Saya tidak pergi, Changge. Saya tidak menyuruh orang mengambil miliknya. Apakah undangan telah diambil kembali? Bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja kami membawa undangan. Masuk dengan terang-terangan. Tapi kamu, penjual pasar malam. Bagaimana kamu bisa masuk? Oh, apa kamu naik keranjang? Sugar Daddy mana? Ingin berubah jadi burung phoenix. Naik keranjang seperti ini. Hanya kamu yang bisa lakukan. Kamu pikir menemukan Sugar Daddy bisa membuatmu setara dengan saya? Terus mengganggu saya. Mengganggu. Mata mana yang kamu gunakan untuk melihat? Saya mengganggu kamu. Kamu berpakaian seperti ini. Bukankah kamu ingin menggoda saya? Benar-benar tidak tahu malu. Seperti kamu. Wanita bertubuh kurus. Berdiri telanjang di depanku. Aku tetap tidak tertarik. Tubuhmu seperti itu. Benar-benar memalukan kami para wanita. Cepat pergi. Sebentar lagi. Bos Meng akan datang. Memimpin rapat tender. Jangan hancurkan rencana kami. Kalau ini gagal, hati-hati, aku akan membunuhmu. Mengancamku. Meng Chense tidak akan datang. Penanggung jawab rapat tender kali ini adalah aku. Berani juga kau datang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Hei Lele. Kenapa aku mendengar seperti ada anjing menggonggong di stadion ini? Tertawa saja terus. Sebentar lagi aku buat kau tidak bisa tertawa lagi. Terima kasih semuanya telah menghadiri lelang Xingyue Media. Tanpa banyak kata, lelang resmi dimulai. 100% kepemilikan Xingyue Media. Harga awal kontrak 1 miliar. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10 juta. Saya tawar 1 miliar. 1,050 juta. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 2 miliar 10 juta. Hahaha. Tampaknya orang kampung ini benar-benar miskin ya. Setiap kali menawar hanya bisa menambah 10 juta. Hahaha. Saya tawar 3 miliar. Kampungan. Barang yang aku inginkan. Belum pernah ada yang bisa mengambilnya. Sayangnya, hari ini takutnya Liu Xiao harus membuat pengecualian. 3 miliar 10 juta. Kau sedang mempermainkanku ya. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, sekali tambahkan lebih banyak. Jangan di sini 10 juta. 10 juta terus menggangguku. Kamu masih dianggap sebagai pria. Apakah aku pria? Tunggu sebentar, Jing Dao. Baik, sangat baik. Kamu suka bermain, kan? Aku akan memberitahumu tentang masyarakat kelas atas dan perbedaan dengan orang kaya baru sepertimu. Baiklah. Aku akan mengeluarkan 60 miliar. 60 miliar, 60 miliar. Anak kecil. Kamu tadi menambahnya dengan semangat sekali. Coba tambah lagi satu untukku. 60 miliar, Yuan Ge. Masih ada uang. Kenapa tidak bicara lagi? Chen Yuan, tadi kamu memberiku 10 juta. Tambah 10 juta ke atas dengan semangat sekali. Cepatlah naikkan harga. Aku ingin sekali mendengarmu. Menaikkan harga lagi. Baiklah, maka kakak akan setuju denganmu. Aku keluar 100 miliar. Apa aku tidak salah dengar? 100 miliar anak ini gila. 100 miliar untuk membeli Xingyue Media. Dengan uang itu, bukankah lebih baik membiayai puluhan ribu gadis? Tuan Chen, Anda yakin akan mengeluarkan 100 miliar? Tentu. Berbohong, dia pasti sedang berbohong. 10 miliar tunai. Bahkan keluarga Liu saya tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanyalah orang kaya baru. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya? Pak Chow, dia pasti sedang sengaja merusak aturan pasar. Menawar sembarangan. Keluarga Liu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti saya, Chen Yuan, tidak bisa. PCH, saatnya tiba. Kamu masih berpura-pura di sini, kan? Saya minta verifikasi dana. Tuan Chen, sesuai dengan aturan lelang,
Anda harus menjalani verifikasi dana sebelum pembelian. Anda setuju? Verifikasi dana tentu tidak masalah. Hanya saja, saya takut akan meledakkan mesin pos kalian. Hahaha. Tuan Chen, dibilang gendut, kamu malah terengah-engah. Kalau kamu benar-benar punya 10 miliar, aku akan di depan umum memakan nomor ini, oke? Baiklah, Tuan Liu. Hari ini kamu benar-benar beruntung. Ayo, Tuan Chao. Tidak perlu verifikasi modal. Langsung beri saya 100 miliar. Anak muda, begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar punya 100 miliar? Pasti tidak mungkin. Melihat seluruh Hai Cheng, siapa yang bisa dengan mudah mengeluarkan 100 miliar ini? Lagi pula dia masih muda. Tuan Chen, jangan pura-pura lagi. Kalau pura-pura lagi. Dengar baik-baik, Tuan Liu. Transaksi berhasil sebesar 10 miliar yuan. Ini, ya ampun. Siapa sebenarnya orang kaya raya ini? Dia tidak mungkin menjalankan pabrik uang, kan? Terima kasih, Tuan Chen. Selamat, Tuan Chen. Anda sekarang sudah menjadi bos baru Star Moon Media. Baiklah, biarkan Tuan Liu bermain kartu kompetisi. Untuk menghibur semua orang, mari bertepuk tangan. Tuan Chen, saya akui Anda ini orang kaya baru. Punya sedikit uang. Tapi Anda berkali-kali mengganggu urusan saya. Apakah Anda benar-benar bosan hidup? Hah? Kamu tahu hari ini aku mewakili siapa? Untuk menghadiri akuisisi Xinyu Media? Oh siapa? Tuan muda keluarga Li Tianxiang. Li Tianxiang, salah satu dari 4 pemuda legendaris di Beijing. Kaya raya, berkuasa di seluruh dunia. Tak disangka Liu Xiao kali ini ternyata mewakilinya. Kelihatannya pemuda ini tidak akan lama hidupnya. Tuan Chen, Anda masih bisa berubah pikiran sekarang. Saya bisa segera mengembalikan uangnya. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bertahan malam ini. Tuan Chao, jangan khawatir. Bahkan jika Li Tianxiang itu sekarang berdiri di depan saya, dia juga tidak bisa apa-apa terhadap saya. Tuan Chen, keluarga Li bukanlah seseorang kecil seperti saya bisa mengganggu. Saya sarankan Anda menyerah saja. Kenapa? Takut sampai tidak bisa bicara? Anak kurang ajar. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan Xinyu Media. Lalu biarkan Sulele menemani saya tidur selama sebulan. Maka masalah ini selesai. Kalau tidak, membuat Li Xiao marah. Besok, kamu akan menjadi mayat terapung di sungai luar kota. Ingin Xinyu Media ya? Bisa. Hahaha. Kamu cukup pintar. Yuan Ge, kamu. Tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Kamu tinggal katakan. Biarkan kamu itu, Li Xiao yang kaya raya, berlutut di depan saya. Panggil saya kakek. Apa maksudnya kalimat ini? Tidak mengerti. Begini saja. Kamu kembali dan beritahu Tuanku Li Tianxiang. Buat dia berlutut di depan saya dan panggil kakek. Mungkin saya bisa memberikan Xinyu padamu. Ini gila. Benar-benar gila. Dia berani membuat Li Xiao berlutut. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Chen Yuan, terakhir kali. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Kesempatan untuk mengatur ulang kata-kata. Sebaiknya kamu mengatakannya lagi. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan menambahkan satu lagi. Kamu dan Li Tianxiang bersama-sama berlutut di depanku, menyebutku kakek, dan meniru suara anjing 100 kali. Kenapa tidak bisa melakukannya? Jika tidak bisa, pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Liu Yinan, kamu hanya anjing di sampingnya. Apa hakmu untuk menggonggong di sini? Lele, kita pergi. Bagus. Chen Yuan, hari ini kamu ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak kamu ikut campuri. Kamu membuat Li Xiao marah. Kamu tahu apa akibatnya? Kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dan keluargamu, temanmu. Hari ini kamu gagal mengakuisisi Xinyu Media. Sebaiknya kamu pulang dan pikirkan baik-baik. Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada tuanmu? Ah. Chen Yuan ya. Ya. Kak Yuan, kau memang hebat. Bukankah seharusnya sudah memanggil bos sekarang? Bos. Chen Yuan, benarkah kau membeli Xinyu Media? Iya, kakak Yuan rela menjadi bos saya. 100 miliar. Benar, Nona Lin. Ini semua berkat Anda. Kalau bukan karena Anda putus dengan kakak Yuan, saya tidak akan bertemu orang sebaik ini. Kalian berdua.
Ini semua salah saya. Aku ini sampah. Ini semua salahku. Mengakuisisi grup Xingyue adalah langkah pertama dalam membangun kerajaan hiburan. Rencana sepenting ini dihancurkan olehmu, Tuan Li. Dia itu benar-benar gila. Hanya Xingyue Media yang sepele. Penilaian harga pasar hanya sedikit di atas 1 miliar. Dia mengeluarkan 2 miliar. Siapa keluarga Chen Yuan ini? Aku rasa dia hanya seorang kaya mendadak. Betul. Inilah Chen Yuan. Di sebelahnya adalah wanitanya. Benar, Chen Yuan si orang kaya baru. Itu melakukannya demi Sulele. Baru membeli Xingyue Media. Hahaha. Ini orang. Semua punya kelemahan. Saya suka sekali melihat kelemahan Chen Yuan ini. Tuan Li, maksud Anda? Hahaha. Oke. Tuan, Anda kemari untuk apa? Ini adalah ruang kerja para pembawa acara kami. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Baik. Saya juga datang untuk bekerja. Setiap hari ada banyak penggemar fanatik datang mengganggu kami. Penyiar wanita, seperti kamu yang suka menjilat. Saya sudah sering melihat. Kamu punya 5 detik untuk pergi dari sini. Kalau tidak keluar, saya akan panggil keamanan. Sudah lama mendengar tentang Xingyue Media. Ada seorang wanita es nomor 1, sama kuat dengan Sulele. Hari ini kulihat, ternyata benar. Gila. Aku akan telepon keamanan sekarang. Mengusirmu keluar. Panggil keamanan. Zhong Miao Miao. Kamu tahu siapa dia? Ya. Di sini hanya dia yang bisa mengusirmu. Bukan kamu yang mengusirnya. Apa maksudmu? Ini adalah presiden baru dari Xingyue Media. Dia sangat muda. Bagaimana mungkin? Pak Chen, Anda datang. Pak Cao, ya, ayo semuanya datang kemari. Saya akan memperkenalkan kalian semua. Ini adalah presiden baru kami, dari Xingyue Media. Chen Yuan, Pak Chen. Mulai sekarang kita semua adalah rekan kerja. Ya, mohon bimbingannya. Pak Chen, lihatlah kata-kata Anda. Rekan kerja apa? Mulai sekarang, kami semua adalah bawahan Anda. Lihat, saya tidak membohongi Anda, kan? Saya bilang saya datang ke sini untuk bekerja. Maaf, Tuan Chen. Tadi itu semua salahku. Tidak masalah, yang tidak tahu tidak bersalah. Jika tuan rumah berhasil menaklukkan gunung es, si cantik es Zhong Miao Miao, Anda akan menerima pengembalian 20 kali lipat dari biaya anjing penjilat. 20 kali lipat. Ponsel ini sudah rusak. Tidak apa-apa. Bisa diperbaiki. Aku akan memberimu yang baru. Tidak perlu, Pak Chen. Benar-benar tidak perlu. Tidak perlu diganti yang baru. Pak Cao. Ya. Hari ini pertama kalinya saya datang ke perusahaan. Sebagai hadiah perkenalan, kamu pergi beritahu bagian keuangan. Setiap karyawan diberi 1 unit iPhone 15 edisi Premium J. Terima kasih, Pak Chen. Untuk mengganti ponselmu, langsung mengganti semua rekan kerja di perusahaan. Kami beruntung karena kamu. Aku pergi. Terima kasih. Yuan Ge, biar aku bawa kamu keliling sekitar perusahaan. Wah, tidak menyangka presiden baru. Bukan hanya kaya, tapi juga sangat muda. Iya, itu semua tidak penting. Yang penting adalah ini. Saya dengar dia membeli Xingyue. Menghabiskan 10 miliar. 10 miliar. Sangat luar biasa. Lihat bagaimana aku menaklukkannya. Kalau aku jadi nyonya bos, tidak perlu lagi membujuk kakak bodoh itu. Masih mau jadi nyonya bos. Tuan Chen, saya baru-baru ini menulis skrip live baru Samsu. Bisa bantu saya melihatnya? Lihat apa? Kau Lian, kamu adalah atasan mereka. Tentu saja kamu boleh lihat apapun yang kamu mau. Bos Chen, mereka baru saja membeli pakaian seksi dan akan memakainya saat siaran langsung. Tolong lihat apakah cocok atau tidak. Hei, Bos Chen. Mesin kopi di ruang teh rusak. Bisakah kamu menemani saya pergi? Pak Chen, kalian semua tidak perlu bekerja. Mengelilingi Pak Chen untuk apa? Aduh, Kak Lele. Bagaimana denganmu? Kamu tidak perlu bekerja? Oh, saya. Bos Chen baru saja menjabat. Aku membawanya berkeliling. Jangan ribut, begini saja.
Hari ini libur. Kegiatan tim. Aku ajak kalian ke OT Cabin. Pelayanan lengkap. Wah. Hotel Aotekai. Dengar-dengar satu malam di sana 100.000 ya. Nilai Hotel Aotekai tidak hanya sampai di situ. Pertama kali membangun tim kan, setidaknya harus pergi ke tempat yang lumayan bagus. Apakah semua orang bersenang-senang hari ini? Senang. Melihat semua orang begitu senang, saya akan menetapkan hadiah khusus. Lihat tangan saya. Jika ada yang bisa mengambilnya, dapat hadiah 1 juta. Saya. Pak Chen, saya berhasil mengambilnya. Saya juga berhasil, Pak Chen. Baik. Kamu dapat hadiah 1 juta. Lebih banyak, lebih baik. Tidak ada batasan. Pak Chen, ayo bergabunglah. Saya juga berhasil mendapatkannya. Pak Chen, ayo bergabunglah. Kalian main saja. Saya tidak turun. Semangat. Pak Chen, mari bersulang. Yuan tidak suka? Di kamar saya ada makanan yang lebih enak. Mau coba? Mengapa Zhong Miao Miao tidak datang? Kemana dia pergi? Dia pergi terburu-buru. Aku mau ke kamar mandi. Kamu main dengan mereka. Menjauh. Uangnya mana? Kalau tidak ada uang, pasti punya kartu kredit kan? Wang Hao, aku benar-benar tidak punya uang. Gaji bulan lalu langsung habis. Aku sudah memberikan semuanya padamu. Tidak punya uang. Kalau kamu benar-benar tidak punya uang, bagaimana bisa pakai ponsel model terbaru? Ponsel ini adalah tunjangan dari perusahaan. Semua karyawan punya ini. Kamu pikir aku bodoh? Bos perusahaan mana? Memberikan karyawan ponsel terbaru dari Apple. Wang Hao, bisakah kita berhenti berjudi? Aku mohon padamu. Kita benar-benar tidak punya uang lagi. Wang Hao, minggir. Bukankah kamu penyiar wanita? Sekarang cepat telepon dan hubungi kakakmu. Temani dia makan dan tidur. Buat ayah dapat uang. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu jual diri. Jual dan berikan uangnya padaku. Dulu demi kamu. Aku meninggalkan begitu banyak anak orang kaya. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Tapi kamu malah menyuruhku menjual. Wang Hao, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Seandainya aku tahu akan begini, aku sudah meninggalkanmu bertahun-tahun lalu. Lebih baik aku mencari anak orang kaya. Hanya kamu. Hahaha. Pak Chen. Oh, kamu bos barunya Zhong Miao Miao? Ya, saya pacarnya. Saya mau minta gaji dia setahun di muka. Kamu mimpi mau minta gajiku di muka? Jangan harap. Zhong Miao Miao, berani sekali kamu. Berani bicara begitu padaku. Aku sendiri yang akan menangani masalah ini dengan Pak Chen. Kalian istirahat dulu. Putus, aku ingin putus denganmu. Putus, kamu mau meninggalkanku. Oke, beri aku 1 juta uang pesangon. Kalau tidak, aku akan mengganggumu setiap hari. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir bisa lepas dariku. 1 juta. Wang Hao, kamu gila ingin uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku yang bayar. 1 juta untuk menendang pria brengsek itu, sepadan. Pak Chen, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, aku bilang, kamu sudah jadi host wanita begitu lama. Kenapa kamu tidak bergaul dengan seorang bos besar? Ternyata sudah lama kamu berhubungan dengan bos perusahaanmu. Sudah lama berhubungan dengannya, kan? Omong kosong apa ini? Aku tidak ada. 5 juta. Apa maksudnya 5 juta? Aku bilang aku bayar 5 juta. Anggap saja ini uang pesangonmu. Tapi ada satu syarat. Mulai sekarang, kamu harus hilang dari dunia Zhong Miao Miao. Tak disangka kamu cukup berharga ya. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau, aku akan pergi. Apa yang mau kamu lakukan? Setelah menerima uang, pergi sejauh mungkin. Kamu harus tahu, saya bisa menghabiskan 5 juta untuk membeli seorang wanita. Saya bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli nyawamu. Dengar jelas? Tuan Chen sebenarnya tidak perlu seperti ini. Uang ini tidak bisa saya kembalikan padamu. Siapa yang menyuruhmu mengembalikannya? Kelihatannya wanita ini tidak mudah ditaklukkan. Jadilah pohon uangku dengan baik. Lalu kamu mengeluarkan sedikit uang untuk membuang pria brengsek dari karyawanmu. Ini adalah sesuatu yang memang ingin kulakukan.
Terlebih lagi orang itu adalah kamu. Setelah ini, bekerja dengan baik saja. Yuan Ge. Menir Chao telah mencarimu sejak lama. Kenapa kamu ada di sini? Pak Chen, ini tidak baik. Ada masalah besar. Ah, seharusnya aku sudah tahu. Hari seperti ini pasti akan datang. Ada apa? Aku baru saja menerima pemberitahuan. 5 platform yang bekerja sama dengan kita baru saja mengirimkan kontrak pembatalan. Mereka ingin membatalkan kontrak dengan kita. Apakah kamu tahu alasannya? Tidak. Aku akan mencari tahu penyebabnya di kelima platform tersebut. Dia juga tidak mau memberitahuku. Sebenarnya karena apa? Sekarang masih ada platform mana yang bekerja sama dengan kita? Sekarang hanya tersisa Rui Guang saja. Ini panggilan dari platform Rui Guang. Pak Wang, kenapa tiba-tiba Anda? Tidak usah berbasa-basi. Saya datang untuk memberitahu kalian tentang pemutusan kontrak. Pak Wang, kita sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun. Sebenarnya karena apa? Kenapa harus memutuskan kontrak dengan kami? Bahkan jika kamu mau mati, setidaknya biarkan aku mati dengan memahami alasannya. Baiklah. Besok siang saya akan makan di Buckingham. Jika kamu ingin tahu alasannya, datanglah mencariku. Pak Wang. Oh, ini bukan pacau kita. Setelah menjual Xingyue Media, kamu sudah tidak lagi bagian dari lingkaran kita, kan? Ini bukan kami, Xingyue Media, presiden baru yang mengenali bakat, yang membuat saya tetap tinggal. Dengar, Pak Wang, saya akan memperkenalkan Anda. Ini dia. Itu Xingyue Media, orang kaya baru yang baru menjabat. Atau Tuan Wang yang humoris. Tuan, saya Wang Rui Guang. Selalu tidak suka berurusan dengan orang bodoh yang punya banyak uang. Jadi, Tuan Wang harus siap secara mental. Saya ini orangnya. Kamu hanya seorang kaya baru yang sombong. Dengan saya bicara tentang prinsip, tidak pernah bercermin melihat seperti apa dirimu sendiri. Tuan Wang, hari ini kami datang hanya ingin bertanya. Tentang penyiar di bawah bendera gua. Mungkin Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Sejauh yang saya tahu, sudah ada 5 platform streaming yang memutuskan kontrak dengan Xingyue. Kenapa Rui Guang masih mempertimbangkannya? Ini bukan ingin melanjutkan kerjasama, juga bukan tidak mungkin. Benar. Kontrak baru ada di sini. Yongyang, mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Tanda tangan kontrak. Ingin menandatangani kontrak dengan Rui Guang kami. Tapi tidak semudah itu. Bos Wang, apa maksudmu ini? Bukankah kamu ingin menandatangani kontrak? Kontrak ada di flash disk. Flash disk ada di dalam panci. Kalau kamu mau, ambil saja. Hei, Cao Yupeng. Kamu kan bukan bos besar Xingyue Media. Bos Chen, hei. Kamu ngapain? Siapa yang bilang harus pakai sumpit? Air ini setidaknya 100 derajat. Pak Wang, jangan terlalu berlebihan. Kalau saya berlebihan, kalian jangan lupa. Sekarang Xingyue Media sudah di ujung tanduk. Kalau Rui Guang juga memutus kontrak, kalian mungkin tidak akan bertahan 1 bulan pun, Pak Chen. Tutup saja, silakan. Chen, jangan Chen. Apa yang kamu lakukan? Mau mati, kamu. Menurutku yang mau mati itu kamu. Batalkan kontrak, saya mau batalkan kontrak. Hari ini kalau tidak batalkan kontrak dengan bajingan ini, saya bukan Wang. Pak Wang. Grup Rui Guang, hari ini mengundang kita ke sini untuk perjamuan Hongmen ini, bukan untuk membahas kerjasama. Betul. Aku ingin memberitahumu, di dunia ini, ada yang lebih penting dari uang, yaitu kekuasaan. Oh begitu. Ada seseorang yang berkuasa di belakangmu yang memaksamu memutus kontrak dengan Xingyu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak suka melihat kamu, si kaya mendadak ini, merusak pasar dengan sombong, haha. Sungguh merusak pasar. 100 miliar. Apa? Bukankah kamu bilang aku kaya baru yang bau? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu
Apa itu kaya baru yang bau dengan uang? Aku akan mengeluarkan 10 miliar untuk mengakuisisi platform Rui Guangmu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak tahu seberapa berharganya dirimu. Dengan hanya kamu pikir bisa mengakuisisi grup Rui Guang kami. 20 miliar. Saya beritahu kamu, grup Rui Guang adalah hasil kerja keras saya. Bagaimana mungkin saya bisa dengan mudah menjualnya? 50 triliun. Coba ulangi berapa harganya. HMPH daripada berlama-lama dengan satu kontrak. HMPH menghabiskan 50 triliun untuk mengakuisisi platform Rui Guang MU. Pikirkanlah. 500 miliar ya. Orang di belakangmu itu bisa memberimu sebanyak itu? Pak Wang adalah orang cerdas. Seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Begini, aku beri kamu waktu 5 detik. Begini aku beri kamu waktu 5 detik untuk berpikir. Lupakan saja. Selesai. Hei, 500 miliar saya jual. Sudah saya bilang, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Siapa suruh saya ini orang kaya baru? Aku masih suka padamu. Gaya pemberontakmu tadi. Presiden Chen, jangan asal bicara. Orang sepertimu, itu langka sekali. Oh, Presiden Chen, lihatlah, kapan kita menandatangani kontrak akuisisi? Kontrak akuisisi senilai 50 miliar. Tidak bisa ditandatangani begitu saja. Maksudmu? Apa maksudnya? Pak Wang, saya tidak seperti Anda. Apakah Anda masih ingat? Hal yang paling aku kuasai adalah membalas dengan cara yang sama. Aduh. Dalam 30 detik ambilkan aku sumpit ini. Dari dalam panci. Aku akan menambahkan 5 miliar. Semakin cepat kamu mengambilnya, semakin banyak yang kutambahkan. Waktu dimulai. 550 miliar. Hahaha. Hah. Saya kan sudah bilang, uang bisa membuat setan pun mendorong penggiling. Ya, semua yang kamu katakan benar. Katakan, siapa yang berada di belakang layar? Kamu memutuskan kontrak dengan Xingyue Media. Adalah Li Tianxiang dari keluarga Li. Liu Yinan benar-benar tidak sabar. Kamu punya kontrak akuisisi grup Rui Guang. Jangan umumkan masalah akuisisi dulu. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan melepaskanmu. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, saya mengerti. Pak Chen, hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan Anda. Hei Chen Yuan. Perusahaan kalian punya seorang presenter wanita. Namanya Song Miao Miao, benar kan? Dia tersesat. Tersesat sampai ke rumah saya. Maukah kamu datang menjemputnya pulang? Chen Yuan, tolong aku. Semua orang bilang Xingyu Media punya 2 bunga. Satu adalah Dewi Seksi Sulele. Hari ini bertemu. Ternyata benar-benar luar biasa. Berani kamu menculikku. Bos Chen tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Chen Yuan sekarang sudah dikepung dari segala arah. Seperti binatang yang terjebak. Apalagi yang aku takutkan? Orang yang tidak akan melepaskannya adalah aku, Miao Miao. Menurutmu apakah Chen Yuan akan datang menyelamatkanmu? Saya percaya pada Tuan Chen. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Baiklah. Jika Chen Yuan datang untuk menyelamatkanmu hari ini, saya pasti akan membuatnya berlutut di depanku dan meminta maaf padaku, lalu menyerahkan grup Xingyue dengan tangan terbuka. Jika dia tidak datang, aku tidak bisa mendapatkan Sulele. Mendapatkanmu juga tidak buruk. Sialan, berani kau. Hahaha. Apa yang tidak berani kulakukan? Chen Yuan terus-menerus memprovokasiku. Sudah seharusnya aku membalasnya. Apakah kameranya sudah siap? Sudah siap, hehehe. Pilar dari Xingyue Media. Hari ini aku akan memperkosamu di sini. Menghancurkan reputasimu.
Aku akan menunggu video ini menyebar. Aku ingin melihat bagaimana Chen Yuan mengatasinya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Chen Yuan, oh Chen Yuan. Kamu akhirnya datang. Chen Yuan, selamatkan aku. Chen Yuan datang. Liu Yinan, targetmu adalah aku. Lepaskan dia. Kamu suruh aku lepaskan, aku tidak akan lepaskan. Hei, Chen Yuan, siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Berani datang sendiri ke keluarga Liuku. Hanya keluarga Liu yang kecil. Aku sendiri sudah cukup. Hanya bocah busuk sepertimu. Chen Yuan, kamu bilang selain kaya. Apalagi yang kamu punya? Aku benar-benar ingin buang air kecil. Agar kamu bisa melihat dirimu sendiri. Orang yang harus bercermin adalah kamu. Chen Yuan, sekarang di depanmu. Hanya ada dua pilihan. Yaitu menjual Xingyue Media. Yang kamu beli seharga 10 miliar. Kepadaku seharga 5 miliar. Bermimpi jika kamu ingin aku menjual Xingyue Media dengan harga murah. Haha, jangan buru-buru. Aku belum selesai bicara. Yang kedua. Kamu juga sudah melihatnya. Ini semua adalah samurai keluarga Liu. Yang sudah dipelihara selama puluhan tahun. Jika kamu tidak menyerahkan Xingyue Media, maka aku akan menggunakan sedikit cara khusus. Nantinya tidak hanya itu. Bahkan bawahannya juga akan karena kesalahanmu mendapat hukuman yang berat. Hanya dengan beberapa orang ini bisa menggunakan cara khusus apa? Kamu benar-benar tidak tahu menghargai orang baik. Perekaman. Sudah siap? Berani kamu menyentuhnya? Hehehe. Apa yang tidak saya berani? Hari ini di depan kamu. Saya akan menunggangi bawahannya yang cantik. Lepaskan tangan kotor kamu. Singkirkan, Liu Yinan. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Lepaskan dia. Masih bengong apa lagi? Kupak dia untukku. Hati-hati. Bagaimana mungkin? Ini semua adalah prajurit keluarga Liuku, yang telah kami rawat selama lebih dari 10 tahun. Serang! Semua ini tidak berguna. Kalian semua bangun. Aku baru saja memberimu kesempatan. Itu kau sendiri yang tidak menghargainya. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja membalas dengan cara yang sama. Kembali kepada orang itu. Jangan mendekat. Mendekat lagi aku tidak akan sungkan. Kalau begitu, ayo bergerak. Maksudmu apa? Sepertinya kamu sudah siap. Nyawa dibalas nyawa. Saya. Kamu. Saya adalah pewaris pertama keluarga Liu. Bersandar pada keluarga Li. Berani-beraninya kamu menyentuh saya. Jangan. Yuan Ge. Saya punya uang. Saya punya banyak uang. Saya bisa memberikanmu banyak uang. Tolong selamatkan nyawaku, ya. Menurutmu yang kuinginkan adalah uang. Keluarga Liu bisa membantumu. Bisa membantumu menghasilkan banyak uang. Oh iya, juga keluarga Li. 3 keluarga bekerja sama. Kamu akan segera menjadi orang terkaya di Tiongkok. Lagi pula siapa yang tidak suka uang, kan? Kebetulan sekali. Saya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak kekurangan uang. Aku sebaiknya benar-benar tidak berguna. Sampaikan kepada Li Tianxiang, perang kita telah dimulai. Apapun trik kotor lainnya, silakan coba.
Terima kasih, Direktur Chen. Hari ini benar-benar berkat Anda. Kalau tidak mungkin saya akan. Selamat kepada tuan rumah telah berhasil. Zhong Miao Miao berbalik menjadi penjilat, mendapatkan 20 kali pengembalian penjilat. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Terima kasih, Yuan Ge. Bos Chow masih menunggu saya di kantor, jadi saya tidak mengantarmu pulang. Oke, baik. Sepertinya sejak awal, aku seharusnya tidak memilih pria seperti Wang Hao. Tuan Chen, saya baru saja mendapat pemberitahuan. 3 hari lagi akan ada gala amal di dalam negeri. Kabarnya diadakan oleh keluarga Li. Keluarga Li sepertinya mengadakan gala amal. Orang yang datang tidak berniat baik. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun kami telah mengakuisisi Rui Guang Group, itu hanya satu platform. Host perempuan bintang kami tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Tidak ada kesempatan. Kita harus menciptakan kesempatan. Tidak ada platform. Kita akan membuat platform. Anda berkata, saya tidak percaya keluarga Li bisa menguasai semuanya. Mulai dari Rui Guang, kita akan membangun platform live streaming terbesar di negara ini. Chen, membangun platform live streaming adalah hal yang sangat menghabiskan uang. Sekarang setiap platform yang berkembang pesat, uang yang dihabiskan pada tahap awal tidak kurang dari 100 miliar. Apakah kita punya uang sebanyak itu untuk dibakar? HMPH, jika tidak berhasil, Li Tianxiang hanya ingin memaksa Direktur Chen bangkrut. Ingin membuatku bangkrut. Dia bermimpi hal sepenting ini. Farbro tidak memberitahuku. Kenapa kamu datang selarut ini? Jangan pikirkan itu dulu. Bagaimana bisa tiba-tiba begitu banyak platform memutus kontrak dengan Sinyu Media? Apa ini ada seseorang di belakangmu yang mengendalikan? Memang Li Tianxiang yang bermain di belakang layar. Jadi, Yuan sudah tahu bagaimana melawan Li Tianxiang. Jika Chen Yuan jatuh, saya harus segera cari tempat baru. 3 hari lagi di dunia live streaming, ada malam amal terbesar. Saat itu, kami akan membawa platform baru yang dibangun oleh perusahaan untuk memulai serangan pertama melawan Li Tianxiang. Li Xiao Dingfeng Media. 3 hari kemudian akan ada acara amal. Aku akan memberi kamu cukup dana sebagai dukungan. Saat itu harus memastikan Dingfeng Media bersinar terang. Mengerti? Ini adalah Lin Shutong. Mulai sekarang dia akan menjadi sekretaris pribadimu. Selain itu dia juga mantan pacar Chen Yuan. Chen Yuan pasti akan menghadiri pesta amal. Saat itu kamu bawa dia. Buat dia merasa sangat jijik. Chen Yuan. Aku mengerti. Halo, Tuan Li. Ya, Sekretaris Lin. Bagaimana kalau kita saling mengenal dulu? Tuan Li tidak suka, hahaha. Bukankah itu orang-orang Xingyue Media? Kudengar Xingyue Media punya presiden baru. Tidak tahu siapa dia. Orang suci macam apa ini? Kudengar dia cuma seorang kaya baru. Dua ini adalah bintang utama Xingyue Media, kan? Kelihatannya tidak kalah dengan selebriti. Itu adalah presiden baru dari Xingyue Media. Wah, masih muda sekali. Aku merasa tempat ini sangat bagus. Bisa ku beli tempat ini. Seperti bioskop pribadi. Chen Yuan, orang seperti kamu datang ke tempat mewah seperti ini. Sungguh menjijikkan. Kamu adalah putra sulung keluarga Li. Li Tianxiang. Lin Shutang, kenapa kamu ada di sini? Kamu yang kaya baru saja bisa datang ke sini. Kenapa aku tidak bisa datang? Lupa memberitahumu. Sekarang aku adalah sekretaris pribadi Tuan Ji. Jauh lebih baik dibandingkan dengan Xingyue Media yang hampir bangkrut. Lama tidak bertemu. Sepertinya batas bawah Nona Lin semakin rendah. Chen Yuan, bukankah kamu hanya seorang? Tidak tahu dari mana mendapatkan rezeki nomplok mendadak, ya? Apa kamu bicara padaku seperti itu? Kamu juga tidak melihat penampilan miskin yang kamu pancarkan. Sangat berbeda dengan kami, Li Xiao. Hahaha, oh. Oh iya, Chen Yuan, saya dengar Shutong adalah mantan pacarmu, ya kan? Harus saya akui, mantan pacarmu yang satu ini sangat hebat dalam hal itu.
Dia melayani saya dengan sangat baik. Benarkah, Tuan Li? Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Ada satu hal yang kamu tidak tahu. Apa itu? Dia itu sakit. Apa yang kamu katakan? Li Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak sakit. Bercanda saja. Li Xiao ini sampai membuatmu ketakutan. Namun jika seseorang tidak menjalani hidup dengan baik, sakit itu hal yang normal. Hati-hati, tidak perlu kau khawatirkan. Masih berencana promosi di sini? Aku beritahu kau, aku akan membuat kau dan platform barumu hancur. Kita lihat saja nanti. Yuan Ge, itu pasti akan sengaja menargetkan kita. Tak perlu takut, siap menghadapi. Air datang, tanah menghadang. Aku punya cara sendiri. Malam ini aku akan memukul mereka keras-keras. Di acara amal ini, acara amal resmi dimulai. Akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan. Bagus sekali. Kesempatan kita datang. Gala amal kita kali ini mengumpulkan industri streaming, semua perusahaan media dan streamer terkemuka. Bisa dikatakan para pahlawan berkumpul. Malam ini kita akan untuk host yang hadir menetapkan nilai kontribusi. Hadiah senilai 1 yuan sama dengan 1 nilai kontribusi. Blogger dengan nilai kontribusi tertinggi akan mendapatkan gelar Dewa Amal atau Dewi Amal malam ini. Dihormati oleh banyak orang. Chu Tong. Dengan kekayaan keluarga Li, membuatmu menjadi Dewi Amal. Itu adalah hal yang terjamin. Saat itu, kamu di atas panggung menyampaikan, media puncak kami. Itu Tuan Li. Bocah. Aku akan membuatmu melihat apa itu raja sejati. Ini adalah akun yang saya daftarkan untuk kalian di platform baru kita. Kalian siarkan langsung di sana. Tapi platform baru tidak punya trafik. Bagaimana dengan hadiah kita, Yuan Ge? Jika kita kalah, kalian siarkan saja arusnya. Aku akan cari cara. Semua pembawa acara yang ikut, tolong daftarkan nama akun dan platform siaran langsung. Buatlah registrasi. Kami akan mengirimkan petugas ke ruang siaran langsung kalian. Menghitung nilai kontribusi berdasarkan jumlah hadiah dan menampilkannya di layar besar. Malam ini, malam siaran amal resmi dimulai. Bagaimana mungkin juara pertama sudah muncul begitu cepat? Dari dinding Feng Media, Lin Shutong. Nilai kontribusi 1 juta. Puncak media memang benar-benar terkenal. Sangat kuat. Hahaha. Chen Yuan, platform barumu juga tidak terlalu bagus. Mengapa saya tidak melihat nama Sulele di daftar? Oh, ketemu. Di yang terakhir. Hahaha, benar-benar lucu sekali. Sampah tetaplah sampah. Aha. Yuan, sejak aku mulai siaran, tidak ada satu orang pun di ruang siaran. Bagaimana ini? Bukankah ada aku di sini? Chen Yuan. Kamu pikir hadiahmu seorang diri bisa menutupi semua orang di tempat ini? Aku sendiri bisa melawan ribuan pasukan. Aku akan memberitahumu. Hadiah itu seperti ini. Masih ada ahli lainnya. Sulele dan Song Miao Miao dari Xingyue Media. Nilai kontribusi mereka mencapai 10 juta secara bersamaan. Banyak sekali. Bukannya Xingyue Media hampir bangkrut? Bagaimana bisa tiba-tiba jadi nomor 1? Tidak tahu. Baru mulai saja sudah mencapai tingkat jutaan. Ini terlalu hebat. Anak muda, kamu punya lebih banyak uang daripada saya. Ya, aku beritahu kamu.
Dewi Amal. Media puncak milikku. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Tunggu saja. Tuan Li. Tampaknya kamu ini. Kekuatan keluarga Li juga tidak terlalu kuat. Ada apa? Selalu tidak bisa melampaui aku yang baru kaya ini. Anak nakal, tunggu saja aku. Wah, 10 miliar. Penyiar wanita Lin Shudan dari Dingfeng Media. Nilai kontribusinya 10 miliar. Orang kaya benar-benar kaya. Juga tidak mungkin mengirim hadiah senilai 10 miliar. Sepertinya inilah kekuatan keluarga Li. Ah, tidak bisa dibandingkan. Benar-benar tidak bisa dibandingkan. Aku harus memikirkan. Bagaimana cara pindah ke puncak? Hahaha. Chen Yuan. Lihat, ini adalah kekuatan. Kamu orang kaya baru, lalu kenapa? Masih harus tunduk patuh. Di bawah kakiku. Hahaha. Kamu memang yang terbaik, Tuan Li. Chen Yuan si orang kaya baru ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Bos Chen. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menyerah saja? Sulele, saya sarankan kamu segera meninggalkan orang kaya baru ini dan bergabung dengan Dingfeng Media kami. Kalau tidak, mungkin kamu akan tidur di jalan bersamanya. Saya menganggap itu berapa uang? Ternyata hanya 10 miliar ya. Ternyata ini adalah kekuatan keluarga Li. Mau mati masih keras kepala. Kamu membeli Xingyue Media dengan banyak uang kan? Saya tidak percaya. Sekarang di dalam kantongmu masih bisa mengeluarkan lebih dari 100 miliar. Maaf. Saya benar-benar punya. Hahaha. Saya sudah melihat kekuatan keluarga Li. Selanjutnya, Tuan Li harus melihat kekuatan saya sebagai orang kaya baru. Aku akan membuat 10 besar daftar ini. Semuanya milik Xingyue kita. Hahaha. Chen Yuan, kamu benar-benar berpura-pura. 10 besar pembawa acara. Benar-benar tidak tahu kapan harus membualnya. Berpura-puralah terus. Kalau kamu bisa, kamu coba tunjukkan padaku. Begitu. Semua streamer 10 besar ada di daftar. Aku ingin lihat. Omong besar ini tidak takut tulangmu patah. Omong besar atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. Halo, Pak Cao. Biarkan semua karyawan kita meletakkan pekerjaan mereka dan beri hadiah kepada pembawa acara kita. Uang akan saya transfer ke rekening perusahaan sekarang. Hahaha. Chen Yuan, malu sendiri tidak cukup bagimu. Masih harus melibatkan seluruh perusahaan. Menemani kamu mempermalukan diri. Baik, aku akan menunggu. Melihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan. Lihat, bergerak. Peringkat kedua bergerak. 200,1 miliar. Sulele dari Xingyue Media. Dengan kontribusi 20 miliar, tampil menonjol di antara yang lain. Mengumpulkan kekuatan untuk memberikan 20 miliar. 20 miliar, ya ampun. Siapa saja mereka ini? Hanya untuk beramal saja. Memberikan 20 miliar. Jika uang sebanyak itu tidak ada tempat untuk dihabiskan, bisa diberikan padaku saja. Anak ini bagaimana mungkin punya 20 miliar? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak ini? Aku sudah lama mengatakannya. Tuan Li, kekayaanku melampaui imajinasimu. Tuan Li, sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Jangan panik. Industri streaming langsung bergantung pada semangat. Menjadi streamer juga begitu. Kami yang menjadi bos pun sama saja. Asalkan malam ini aku bisa meraih peringkat 1. Aku akan menjadi juara hari ini. Orang-orang di belakang hanya bisa menjadi pendamping. Li Xiao, jangan-jangan kamu mau menjual semua barangmu. Temani aku bermain kali ini. Saya rasa lebih baik tidak. Genangan kecil tetaplah genangan kecil. Tidak peduli berapa banyak hujan berkah yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, tetap tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan samudra luas ini. Semakin kamu berkata begitu, semakin aku percaya bahwa kamu sudah tidak punya uang lagi. Pengurus Yo, sekarang juga gadaikan semua aset keluarga Li. Lin Shudan dari Dingfeng Media. Segera, sekarang juga. Tuan Muda Li, Anda benar-benar hebat. Chen Yuan, lihatlah. Inilah kekuatan dari 4 tuan muda Beijing. Hari ini Feng Media akan membuatmu kehilangan segalanya. 500 miliar masih naik. 600 miliar, 600 miliar. Jauh memimpin. Puncak media. Chen Yuan, saya ingin melihat dengan apa kamu melawanku.
1000 miliar. 这是能抗衡一个国家的财富了。 Xingyue Media Sulele. 乐乐贡献值 Kontribusi 1000 miliar. 1000 miliar menang. Menang. Keluarga Li hancur. 4 pemuda hebat di Beijing juga hanya seperti ini. Chen Yuan. Ini keluarga Li saya. Kekayaan yang dikumpulkan selama 3 generasi. Semua hancur di tanganmu. Aku akan melawanmu. Berani melawanku. Sepertinya kau belum tahu kekuatan sebenarnya dari seorang dewa kaya. Lepaskan aku akan membunuhmu. Tuan Li, sepertinya Anda sedikit kehilangan kendali. Hahaha. Mulai hari ini, aku adalah orang terkaya di Haicheng. 就是海城首富。 Tidak, aku adalah orang terkaya di seluruh dunia. 现的时候 Kalian semua harus berlutut di bawah kakiku. 在我的脚下。 Bagaimana bisa bos Chen kita? Semakin sombong saja. Jangan-jangan, nanti kita semua harus bekerja di bawah orang seperti ini? Kalian berdua. Apakah kalian tidak ingin bekerja di Xingyue Media lagi? Ada apa, Yuan Ge? Sepertinya ada yang terlupakan. Kamu tidak mungkin karena baru saja mengalahkan Li Tianxiang. Kamu jadi terlalu emosional dan terkena pendarahan otak, kan? Hahaha. Chen Yuan. Hahaha. Kamu menang lalu apa? 怎么样？ Meskipun kamu punya banyak uang, kamu tetap tidak layak untuk nasib ini. Orang rendahan seperti kamu tidak pantas punya uang. 根本就不配有钱， Kamu seharusnya kena serangan jantung dan mati di tempat. 让他死掉。 Tuan Li, kamu kenapa? Tuan Li, kamu baik-baik saja, Tuan Li. Kak Yuan, kamu kenapa? Kak Yuan. Kenapa ini? Kak Yuan, jangan tinggalkan kami. Sepertinya aku lupa niat awal. Sekarang aku sangat kaya. Bukankah kalian semua harusnya jadi anjing penjilatku? Bukankah dengan uang aku bisa membeli semua ini? Yuan Ge, jangan tinggalkan kami. Benar, Yuan Ge. Di dunia ini, uang tidak bisa membeli segalanya. Uang juga bukan segalanya. Apa? Kamu bilang uang bukan segalanya. 你说钱不是我挣的。 Yuan Ge, dengarkan aku. Aku tahu kamu sebagai generasi pertama kaya. Kamu telah berjalan sejauh ini. Kamu telah mengalami banyak kesulitan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Tetapi lihatlah dirimu. Sekarang bagaimana keadaannya? Kamu benar-benar menakutkan. Aku baik-baik saja. 挺好的呀。 Apakah menjadi seseorang yang terlalu mengejar adalah kesalahan? 就是一个错。 Apakah menjadi seseorang yang terlalu mengejar hanya sebuah mimpi? Aku menerima laporan. Ada pesta seks di sini. Apakah benar begitu? Kalian ikut dengan saya. Dogecoin hanyalah ilusi. Kaya mendadak itu tidak nyata. Host sudah tercerahkan. Sistem Dogecoin ditutup. Saldo Dogecoin 0. Mulai sekarang, kehidupan host Chen Yuan resmi berjalan di jalur yang benar.